Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah wal akhawat, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka belajar menuntut ilmu, yang mana ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar menuntut ilmu semuanya, baik kecil maupun besar, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan harus belajar. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan yang mana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang belajar, yang menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan mereka yang menuntut ilmu, yang diberikan ilmu, Allah tinggikan derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu ini. Dan alhamdulillah telah kita bahas pembahasan di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'an. Dan alhamdulillah telah sampai kita ke hadis berapa, Bu? 11 apa 11? Baik, siapa yang baca? Ada yang bisa baca? Masih di dalam bab mengenai niat. Atau saya langsung baca aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seseorang laki-laki di dalam jamaah dilipat gandakan pahalanya daripada salatnya di tokonya atau di rumahnya. Lebih tinggi derajatnya atau lebih besar pahalanya 20-an derajat di sini. Bisa jadi 27, 28, 29 bid'an. Bid'an ini dari angka 3 sampai 10. Bisa jadi 20-an derajat, yaitu bisa sampai 27, 28, 29 derajat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah.
tidaklah dia melangkahkan kakinya melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dari setiap langkah kakinya. Wa hutta anhu biha sayyi'ah, dan setiap langkah yang satunya menggugurkan dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Berarti apa, Bu? Dinaikkan derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Fa idza dakhala al-masjida kana fi sholati ma kanatis sholatu hiya allati tahbisu. Ketika dia sudah masuk masjid, maka dia akan mendapatkan pahala salat selama dia tertahan di dalam masjid. Nah, ini syahidnya nih. Ini garis bawah, tolong digaris bawahi. Selama dia tertahan karena apa, Bu? Ini ada nggak, Ibu? Ada ya? Selama dia bukan di dalam masjid saja di sini. Selama dia tertahan di dalam, dikarenakan, udah ada yang punya buku belum, Bu? Coba apa itu kalimatnya di situ? Maka natis salatu hiyallati tahbisu, selama dia itu tertahan karena ingin sholat. Berarti apa? Ingin, niat, ya. Selama niatnya ingin sholat, pahalanya pahala sholat. Jadi setiap kali dia masuk masjid, yang mana dia itu menunggu sholat di masjid, lalu dia tertahan di masjid tersebut belum sholat, tapi dia sudah ada niat untuk menunggu sholat. Selama dia menunggu tersebut, pahalanya pahala sholat mengalir terus. Mau sejam, 2 jam, 3 jam, tetap dia berada di dalam sholat. Dalam masjid udah pasti dalam sholat. Sama seperti ibu-ibu, kalau saya tanya mana yang lebih tinggi pahalanya, sholat di masjid atau di rumah? Di rumah. Ya, kalau ibu-ibu. Tapi kalau ini kan ada keutamaan. Kalau seandainya ibu-ibu tersebut meniatkan dia ingin sholat di masjid, dapat keutamaan ini, tapi dia sholatnya di rumah karena melihat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, niat dia ingin mendapatkan keutamaan ini juga sama, bahkan bisa jadi lebih besar pahalanya karena dia niat ingin dapat keutamaan. Maka niat ini harus selalu kita pasang, Bu. Niat ini kita pasang terus. Selalu kita pasang, niat ingin dapat pahala, niat ingin dapat keutamaan dari Allah, niat ingin dapat ridho Allah, niat kita ikhlas, niat kita tulus, selalu niat kita ini kita perbaiki sehingga kita mendapatkan pahala dari niat kita tersebut. Karena bisa jadi seseorang itu dia duduk tapi dia dapat pahala terus. Contohnya apa, Bu? Ada yang bisa kasih contoh? Dia duduk tapi dia dapat pahala terus. Nah, coba susah nih kayaknya nih. Jauh ini kayaknya. Dia duduk saja tapi dia dapat pahala terus. Atau lebih saya kerucutkan pertanyaannya. Dia duduk tapi dia dapat pahala sholat. Contohnya apa? Pengajian. Mungkin. Ini kan sudah kita baca, ini barusan kita baca. Dia duduk, terus dia dapat pahala sholat. Kira-kira kenapa itu sebabnya? Karena dia niat sholat. Ini seperti dalam hadis ini, dia cuma duduk saja, dia tidak melakukan amal ibadah apa-apa, santai-santai saja dia duduk-duduk. Tapi dia dapat pahala sholat karena dia sedang berniat menunggu sholat. Nah, ini niat ini sangat
agung, sangat mulia, sangat besar sekali itu pengaruhnya di dalam pahala seseorang. Bisa jadi dia cuma duduk saja, pahalanya mengalir terus. Dan sebaliknya, bisa jadi orang sholat tapi dia berdosa. Karena dia sholat dia berdosa. Bisa nggak, Bu? Bisa. Apa sebabnya? Niatnya. Udah Masya Allah. Udah paham berarti ibu-ibu. Karena niatnya, dia sholat tapi dia berdosa. Ini dia duduk tapi dia dapat pahala sholat. Bisa nggak? Karena niatnya. Nah, Masya Allah, udah paham berarti. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan malaikat akan selalu bersalawat. Malaikat bersalawat ini artinya berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Kapan malaikat selalu bersalawat kepadanya? Selama dia berada di tempat dia sholat. Baik dia akan sholat maupun dia telah sholat. Selama dia masih berada di tempat sholat tersebut, bisa jadi duduk. Mohon anaknya didiamkan, Bu. Bisa jadi dia duduk, atau dia jadi berdiri, atau bisa jadi dia ngobrol. Selama dia masih berada di tempat sholat tersebut, malaikat selalu berdoa untuknya, bersalawat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah taubatmu kepada dia. Ma lam yu'dhi fihi, selama dia tidak berbuat menyakiti orang lain. Ma lam yuhdits fihi, selama dia belum batal wudunya. Nah, jadi ibu-ibu kalau selesai sholat tetap duduk kita di tempat sholat itu, bisa jadi di rumah, itu masih tetap dapat keutamaan. Kan dia selama masih di tempat sholatnya. Bisa jadi kita duduk, misalnya ngajarkan anak kita Iqra, ngajarkan anak kita hafalan Al-Fatihah, kita misalnya bercanda dengan anak dan yang lain-lainnya. Selama kita masih dalam keadaan di tempat sholat kita masih didoakan para malaikat. Taib. Selanjutnya hadis yang ke-11. Hadis ini paham, Bu, yang 10? Taib. Hadis yang ke-11, wa an ibni Abbasin Abdillah ibni Abbas ibni Abdil Muttalib radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan dari jalan sahabat Ibnu Abbas. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan dari Allah. Yang diriwayatkan dari Allah ini hadis apa namanya, Bu? Hadis, ada hadis Nabi, diriwayatkan dari Nabi. Kalau yang diriwayatkan dari Allah hadis apa namanya? Hadis sahih, diriwayatkan langsung dari Allah. Tahu, Bu? Nih Pak kepala sekolahnya bantuin tadi, hadis qudsi katanya. Benar nggak, Bu? Salah apa nggak? Benar nggak ini jawaban Bapak kepala sekolahnya? Hah? Hadis? Ini ada orang nggak nih, Bu? Hadis apa namanya, Bu? Tadi sudah saya sampaikan. Hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis dari Allah langsung. Perkataan Allah yang bukan merupakan Al-Quran. Ini namanya hadis qudsi. Allah berkata, tabaraka wa ta'ala, innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan atau menetapkan kebaikan, lalu menuliskan kejelekan, lalu Allah jelaskan apa itu yang baik, apa itu yang jelek, dijelaskan dua-duanya. Paham, Bu? Allah menetapkan, menentukan, menuliskan, mentakdirkan kebaikan dan kejelekan. Lalu Allah jelaskan yang ini yang baik, yang ini yang jelek, yang ini yang baik, yang ini yang buruk. Paham, Bu? Bu? Paham?
Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Ini penting sekali nih. Sekarang sudah Allah jelaskan yang ini yang baik, yang ini yang jelek. Siapa yang punya niat berbuat yang baik tadi, Allah berikan pahala lengkap, sempurna pahalanya itu. Padahal dia cuma niat saja. Hebat nggak niat itu, Bu? Nah, Allah jelaskan yang ini yang baik. Sekarang kita belajar nih. Bagaimana kita tahu Allah jelaskan yang baik dan yang buruk? Caranya gimana kita tahunya? Dengan belajar. Kita sudah tahu nih, ini yang baik, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang akhlakul karimah, ini yang akhlakus sayyi'ah, ini yang adab yang benar, ini yang adab yang jelek. Sudah dijelaskan oleh Allah SWT semuanya. Siapa yang mempunyai niat untuk dia bertauhid, untuk dia tegak di atas sunnah, untuk dia menjalankan perintah Allah, untuk dia berakhlak yang baik, bermuamalah yang baik, beradab yang baik, dia punya niat tersebut di hatinya, Allah berikan pahala lengkap sempurna semuanya, tanpa dia harus langsung beramal. Padahal dia baru niat aja, belum dia beramal, dia dapat pahala lengkap. Ini kata Allah SWT, kata Nabi SAW di hadis dari Allah SWT, katabahullahu indahu, katabahallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah tetapkan, Allah tuliskan, Allah takdirkan, dia diberikan pahala lengkap sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Padahal dia belum beramal. Dia belum beramal. Wa in hamma biha, lalu sebaliknya. Wa in hamma biha, sebaliknya kalau dia mempunyai niat jelek, afwan, bukan sebaliknya. Mohon anaknya ditenangkan, Bu. Lalu selanjutnya, kalau seandainya dia sudah berniat fa'amilaha, lalu dia melaksanakan, merealisasikan, melakukan apa yang dia niatkan tadi, katabahallahu asyra hasanat, Allah tuliskan bagi dia 10 kali lipat. Ila sab'ami'ati dha'if, sampai 700 kali lipat digandakan pahalanya. Ini kalau dia sudah mengamalkan, bisa sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, bisa jadi lebih daripada 700. Tergantung apa? Jawab, Bu. Tergantung apa? Bagaimana bisa ada yang 10, ada yang 700, ada yang sampai lebih dari 700? Tergantung. Ini amalannya sama nih. Amalnya sama nih. Ibu sholat sesuai sunnah. Samping ibu ada orang lagi sholat sesuai sunnah. Sampingnya lagi sesuai sunnah. Ada 3. Yang satu dapat pahala 10. Yang kedua dapat pahala 700. Yang selanjutnya dapat pahala tidak terhingga, bisa beribu-ribu, bisa berpuluh-ribu kali lipat. Apa bedanya? Padahal dia sholat sama-sama sesuai sunnah. Keikhlasannya. Kita kan balik ini ke bab ikhlas, bab niat. Dia akan dilipat gandakan, makin berlipat ganda ketika niatnya makin ikhlas. Makin dia tulus kepada Allah, makin dia ikhlas kepada Allah, makin dia tunduk, patuh, taat, khusyuk, berharap, raja, makin dia bertawakal kepada Allah, makin dia punya mahabbah, kecintaan kepada Allah, makin tinggi hal tersebut di hatinya, makin tinggi juga pahalanya. Paham, Bu? Alhamdulillah. Lalu selanjutnya, sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin, kalau dia berniat berbuat jelek, falam ya'malha. Ini beda, Bu. Kalau dia berniat berbuat jelek, misalnya nih, ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini ya, ibu-ibu tempat lain, niat ngutil, misalnya ngutil tahu, Bu? Ngambil punya orang.
mencuri, naudzubillahi min dzalik. Niat mencuri. Falam ya'malha, kalau dia sudah niat mencuri itu, lalu dia tidak jadi melakukannya. Lalu dia berhenti melakukannya. Dia sudah niat nih, tapi dia tahan hatinya. Dia berhenti melakukannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah berikan kepada dia pahala lengkap, padahal dia niat jelek. Wah, bayangkan. Jadi memulai menjalankan niat dapat pahala, memulai menjalankan niat baik dapat pahala, menahan atau menghalangi niat jelek juga dapat pahala. Jadi niat ini kan kadang-kadang di hati tiba-tiba. Kalau kata Bang Napi, tahu nggak Bu Bang Napi? Apa katanya Bu? Kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, ya kan? Tapi karena ada kesempatan. Jadi dia kadang-kadang nggak niat awalnya, tapi kelihat kesempatan, datang niat di hatinya. Datang niat ketika telah ada kesempatan. Nah, ketika datang cobaan Allah dengan niat jelek tersebut, lalu kita tahan, kita halangi, kita akan dapat pahala lengkap, sempurna pahalanya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Kalau seandainya dia berniat lalu dia lakukan niat jelek tersebut, dia akan mendapatkan kejelekan, satu kejelekan, tidak dilipat gandakan. Berarti Allah Maha Pemurah nggak Bu? Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Orang salah ditulis cuma satu, orang berbuat baik bisa ditulis 700 sampai berlipat-lipat berpuluh ribu pahalanya. Allah Maha Pemurah, karam. Baik, paham di sini Bu? Silakan, mungkin kalau ada tanya jawab. Kita takutnya kalau terlalu panjang-panjang itu nggak paham ini. Apalagi kalau ada anak-anak itu lari-lari segala macam, nggak jadi lihat ustadz, lihat anak jadinya semuanya. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin diskusi Bu, silakan. Harus ada Bu. Kalau nggak ada berarti nggak paham saya. Silakan, itu ada mikrofon, kita ada 10 menit insyaallah. Itu ada mikrofon Bu. Ada mikrofon itu Bu. Ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kalau misalnya ada perempuan tetap melaksanakan sholat di masjid, padahal niatnya pengen, cuman pas kebetulan di perjalanan atau gimana, kita kan nggak di rumah juga, itu kita tetap dapat pahala yang ini atau gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perempuan pahalanya lebih besar di rumah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan engkau larang budak-budak perempuan Allah datang ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid Allah. Itu tidak boleh dilarang. Yang pertama, tidak boleh dilarang. Yang kedua, selanjutnya kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka, rumah perempuan tersebut lebih baik. Kalau lebih baik berarti pahalanya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar pahalanya. Lebih baik untuk mereka, kata Nabi SAW. Maka para ulama mengatakan, sampai di dalam rumah pun, ketika ada ruang tamu, ada ruang tidur, maka di dalam ruang tidur itu pahalanya lebih besar daripada ruang tamu. Makin ke dalam dia makin besar pahalanya. Jadi ibu-ibu kalau rumahnya besar, usahakan kita di tempat yang paling ke dalam. Ada ruang makan, ruang tamu, ruang TV misalnya, ruang keluarga, ada ruang tidur. Nah, di dalam ruang tidur lebih besar pahalanya daripada di ruang tamu, kata para ulama. Nah, beda lagi dengan kita dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan ini dalam keadaan khusus, berbeda. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat di rumah.
ketika dalam perjalanan sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang lebih besar, pahala sholat di Masjid Nabawi atau di hotel? Kan gitu kan, ada ibu-ibu ada yang pergi umroh kan? Nah, kalau kita lihat dari amal yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau samping Masjid Nabawi, tapi dia sholat di rumah. Berarti apa? Kata para ulama, kalau seandainya perempuan tersebut sholat di rumah, lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi apa keutamaan sholat di situ, Bu? Dilipat gandakan menjadi berapa? 1000, ya kan? Kalau Masjidil Aqsa 100, Masjid Nabawi 1000. Kalau Masjid Al-Haram 10.000 kali lipat. Nah, lipat ganda tersebut kalau seandainya kita punya kesempatan sholat di Masjid Nabawi, lalu kita sholat di rumah tersebut lebih besar daripada sholat di Masjid Nabawi, sebagaimana perbuatan Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah sholat di mana? Di rumah. Para ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, yaitu istri-istrinya istri-istrinya Nabi SAW, para istrinya Nabi SAW, sholatnya di rumah, samping masjid. Maka pahala sholat di rumah jauh lebih besar daripada sholat di masjid. Bahkan bisa jadi lebih besar daripada sholat di Masjid Nabawi. Tapi kadang-kadang sebagian para ulama memandang di sudut yang lain atau di sisi yang lain. Kita dari Indonesia jauh-jauh, kita pergi ziarah ke Masjidil Haram, lalu ziarah ke Masjid Nabawi. Tentu ibu-ibu ini kangen, ya kan? Kangen, ingin sekali-sekali sholat depan Ka'bah, ingin sekali-sekali sholat di masjidnya Rasulullah. Maka nggak apa-apa, para ulama membiarkan begitu, silahkan, nggak apa-apa. Bagus kalau mau sekali-sekali sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya, nggak apa-apa. Ketika safar, kita sholat 5 waktu dalam safar kita, misalnya pergi umroh, pergi haji, nggak apa-apa kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena mungkin memandang dari sisi lain, karena rindu atau kangen, ingin gitu, ingin sekali mencoba sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Tapi kalau seandainya kita berada dalam keadaan mukim di rumah kita jauh lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan selanjutnya. Silakan Bu, selanjutnya. Baik, silakan Bu, ada lagi? Besok-besok ibu-ibu siapkan pertanyaan dari rumah sebelum datang, sebelum mulai kajian, siapkan pertanyaan dulu. Ditulislah kalau bisa ditulis, jadi bisa kita bahas. Biar kita mengerti apa saja masalah-masalah yang mungkin harus kita pecahkan atau harus kita bahas. Ada lagi pertanyaan, Bu? Ada, silakan. Oh, mic-nya kejauhan, coba dekatkan mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita